Oke, kita lanjutkan perbincangan. Sebelum ke Mas Ipang, saya mau ke Mas Iqbal. Mas Iqbal, kalau melihat kan besok tema yang diangkat ini ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, kemudian investasi dan juga APBN, APBD begitu ya. Tadi Mas Iqbal mengatakan jangan cuma janji-janji, tapi harus juga menunjukkan realita apa sudah yang dilakukan begitu ya. Nanti apa mungkin strategi yang dilakukan oleh Caimin? Ya, saya kira memang yang hari ini kita bahas adalah bagaimana kemiskinan itu harus kita atasi bersama dengan bagaimana subsidi itu tepat sasaran. Hari ini kita melihat anggaran negara habis untuk disiapkan untuk IKN 466 triliun, kereta cepat yang harus membayar ratusan miliar per bulan, mobil listrik yang itu tentunya semuanya buat orang kaya. Nah, kita ingin anggaran negara yang besar ini juga harus adil bagi masyarakat bawah. Sekarang masyarakat susah dapatin pupuk, harga sembako mahal. Ya, dan pengangguran tinggi, susah mencari kerja. Jadi solusinya bukan makan siang gratis. Jadi solusinya adalah diberi kail, diberi umpannya biar mereka bisa bekerja. Jadi kami melihat bahwa ini yang harus adil. Keadilan bagi masyarakat Indonesia. Mbak Putri, komentar Anda? Ya. Sebenarnya kan kita juga karena Mas Gibran juga anak muda ya yang sudah punya banyak pengalaman di ekonomi digital juga, yang mau kita tekankan di sini tentunya salah satunya adalah terkait dengan peningkatan kapasitas kita di ekonomi digital, di mana Indonesia sendiri kan pangsa pasarnya ASEAN tuh sangat besar, 40% itu Indonesia di situ. Jadi kita akan terus meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk konektivitas yang sayangnya pada masa pemerintahan hari ini itu tidak bisa optimal karena ada kasus korupsi di situ yang melibatkan berbagai pihak, dan itu yang akan terus kita tekankan supaya tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang di pelosok yang nantinya tidak bisa mendapatkan akses internet. Jadi dari situ kita sudah berkeadilan nggak? Jadi dari situ kita bisa meningkatkan setelah pemerataan infrastruktur ini bisa kita bangun. Tentunya untuk ekonomi digitalnya itu program yang Mas Gibran tawarkan itu adalah kartu usaha startup, di mana beliau juga meyakini bahwa anak-anak muda nih yang baru saja memulai atau merintis usahanya itu bisa dikasih fasilitas yang memang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan ini juga melihat tuntutan dari sekarang akses permodalan itu masih banyak yang belum memahami, literasi keuangan kita masih rendah gitu kan. Terus banyak juga usaha yang mati di tahun-tahun pertama. Tapi tadi dikritisi gitu juga bahwa permasalahan ekonomi bangsa ini tidak cukup hanya makan siang dan susu gratis. Justru program makan siang dan susu gratis yang menjadi salah satu jawarannya program untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan economic multiplier effect itu sangat tinggi, 6 kali lipat kalau misalnya kita bisa melibatkan seluruh pihak dari mulai BUMDes, koperasi yang ada di desa-desa sampai dengan di tingkat kabupaten kota dan juga provinsi. Kita juga bisa melibatkan badan usaha milik daerah supaya penyediaan makanannya ini nanti tidak hanya melibatkan misalnya ke negara, tapi juga bisa melibatkan berbagai sektor sehingga nanti itu bisa memberikan dampak yang positif untuk pertumbuhan. 1 triliun per bulan ya buat makan siang gratis, 1 triliun ya. Ya kalau kita sih bicaranya tidak ngawang-ngawang, jadinya ini sesuatu yang memang sudah di level siap untuk diimplementasikan dan sudah dipikirkan bagaimana kita nanti skemanya bisa bekerja sama dengan berbagai pihak kita, Mbak. Dan tidak akan menjebol APBN karena salah satu program utama kita adalah juga untuk memperkuat tax ratio kita yang sekarang baru 10%, nanti akan jadi 23%. Sinis kayaknya Bang Iqbal ya, Mbak ya. Salah satunya ya kalau kita orangnya optimis soalnya. Optimis ini yang bisa membangun Indonesia supaya bisa benar-benar mencapai 2045 Indonesia maju yang tadi Prof. Anton sempat sampaikan. Prof, kalau melihat tadi dikatakan bahwa ini realistis nggak sih sebenarnya program-program yang akan diusung oleh 02 dan apa nantinya jagoannya 03 yang akan dikeluarkan untuk ekonomi kita? Gini, kembali lagi kepada kita lihat dalam jangka lebih panjang, menengah panjangnya tahun 2045 kita menghadapi masalah yang cukup besar ya. Demographic dividend itu mungkin akan hilang dalam beberapa tahun lagi, dalam 2 periode lagi lah katakan gitu ya. Nah ini harus dibangun fondasi-fondasi yang ada, satu. Dan kedua, kalau kita lihat selama periode terakhir ini Pak Jokowi, itu kalau kita perhatikan banyak masyarakat yang bawah itu memang dari sisi pendapatannya itu masih relatif positif. Tetapi yang agak menengah ke atas sedikit
ini yang agak rentan peningkat rentan bahkan miskin. penurunan terjadi di dalam ininya Menengah mereka. ke atasnya ya. Menengah Bawah. agak sedikit di bawah menengah. Oke. Dan kemudian yang agak ke atas karena ini tidak terjangkau dengan program-program berbagai macam social protection. Oke. Nah, ini yang menjadi banyakkan mereka itu adalah wirausaha. Oke. Wirausaha, nah, makanya kita lihat bahwa kepastian berusaha dan kemudian juga bagaimana perlindungan hukum itu bisa didorong untuk lebih. Penciptaan tenaga kerja. Tadi benar sekali bahwa itu digital menjadi salah satu kunci yang juga untuk bisa meningkatkan produktivitas. Ya. Digital juga bisa digunakan sebagai alat untuk basis analisa kita, memperbaiki data-data tadi dikatakan bahwa targeting harus menjadi lebih tepat. Semuanya akan melari kepada digital. Digital, data, dan sebagainya ini menjadi dasar bagi pengambilan keputusan untuk kemudian dikaitkan dengan pemerataan yang ada. Untuk terutama sekali membantu mereka bersama-sama bangkit. Jadi tidak hanya berbagai macam, tidak akan dihilangkan berbagai Kalau macam tadi program yang Bang di Iqbal bawah-bawah mengatakan ini tadi. Justru malah sia-sia. Dialihkan ke mobil listrik, Ya, kendaraan nggak tepat listrik, sasaran, Pak Anton. IKN dan lain Ya sebagainya. justru itu makanya kita akan mencoba memfokuskan Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu akan mencoba memfokuskan sambil menjaga supaya yang kelompok rentan dan miskin, rentan juga termasuk yang manula, termasuk wanita hamil, disabilitas, ini akan coba untuk ditingkatkan terus, dijaga. Dan di samping itu yang di sini yang terkait dengan bagaimana kita mencapai laju pertumbuhan yang cukup tinggi. Tapi program-program di pemerintahan Pak Jokowi khususnya bidang ekonomi akan dilanjutkan lagi nggak nantinya oleh Ganjar Mahfud Ini ini? penting nih. Itu akan dilakukan lebih cepat, yang baik yang kita akan coba, kita ini akan dilakukan Keberlanjutan lebih dengan cepat. percepatan Pak itu ya Pak ya. Benar, karena itu sama dengan perubahan. karena itu satsat untuk kemudian kita beberapa yang memang bagus dan itu memang menjangkau dan sesuai dengan arahan kita bahwa meningkatkan produktivitas, termasuk produktivitas dari tenaga kerja. Kalau kita lihat human capital kita, mungkin labor growth, laju pertumbuhan penduduk kita itu agak menurun ya, memang udah sampai ke 1%-an. Tetapi tingkat partisipasi angkatan kerja itu masih relatif rendah, terutama sekali di kalangan wanita. Padahal wanita itu merupakan salah satu tenaga kerja dan partner di dalam pembangunan yang cukup krusial. Karena di situ cenderung kalau kita perhatikanlah beberapa tenaga kerja itu yang cukup teliti dan cukup bisa ini ada generasi berikut nih. Jadi peningkatan di dalam education dan health itu sumbernya di dalam keluarga adalah wanita, sehingga itu yang perlu didorong. Wanita ya. Ya, tugasnya Mbak Putri. Sorry, tugasnya Mas Gibran maksudnya. Justru kita senang banget Prof. Anton ini mengangkat soal isu wanita karena kemarin sempat ada statement yang menyudutkan wanita di dalam kasus tertentu gitu. Jadi karena Pak Ganjar tuh Jokowi katanya. Kita justru pengen di sini meng-highlight bahwa wanita itu pahlawan di keluarganya masing-masing gitu. Jadi jangan karena kasus tertentu akhirnya ada generalisasi bahwa wanita itu yang menyebabkan pria misalnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang kriminal ataupun tindakan yang sifatnya Anton tidak tadi mau melanggar nambahkan hukum sedikit? gitu. Enggak, saya misalnya. cuma mau mengatakan aja, masing-masing punya spesifikasi tersendiri dan apa tujuan-tujuan yang lebih sendiri. Jangan langsung bilang bahwa ini adalah Jokowi gitu ya. Sayang yang baik-baik kita Saya hanya merefer kepada pernyataan Saya Sekjen mau nanya PDI sedikit. Perjuangan. Silakan Pak Anton. Pak Anton setuju nggak kalau kereta cepat itu tidak adil bagi rakyat kecil? Bagaimana? Pembangunan Kereta cepat tidak adil. Kita coba lihat itu memang perkembangan yang memang kalau saya sendiri sebagai ekonom, kalau kita lihat dari sisi harusnya kalau memang mau ke arah kereta cepat yang lebih jauh menjangkau, bukan hanya sampai di sana. Di Bandung saja. Ya, itu yang harus dari sisi efisiensi. Kalau kita kembali lagi, Artinya nggak efisien lah ya? efisiensi yang ini kita Jadi lakukan. sekarang Ya. Maka dari itu long term plan-nya kan dari Bandung nanti sampai ke Surabaya. Jadi itu long term plan yang nantinya pasti akan dilanjutkan oleh paslon 02 dan juga paslon 03. Kalau paslon 01 ini memang karena perubahan Pagi jadinya ini beda. kita nggak minta Mbak Anton dan Mbak Akon duduk bersebelahan ya. Kuning-kuning lagi. Oke, Mas Iqbal
Tepuk tangan dulu deh. Nanti ya, segmen berikutnya masih Bang Yasa. Wah, Panggung udah siap senjata kayak ini. Ini pamungkas. Pamungkas.